Bapak yang baik, Bapak yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami malam hari ini sungguh berterima kasih Tuhan untuk kebaikan, kemurahan, dan kebajikan Tuhan kepada kami. Seminggu lamanya Tuhan telah menyertai perjalanan hidup kami Tuhan, hingga tibalah pada saat ini, malam hari ini kami akan ketemu kembali untuk berbicara akan kebenaran firman Tuhan. Bapak yang baik, saudara-saudara kami, teman-teman kami yang belum bergabung, Kau rapi berkati mereka Tuhan, dan kami rindu juga mereka bersama-sama dengan kami pada malam hari ini. Tuhan, Kau rapi setiap kami yang ada di Zoom meeting, Zoom kebaktian malam ini Tuhan, kami tutup bungkus Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami yang sangat terbatas dan tidak begitu memahami secara sepenuhnya Tuhan firman Tuhan, dan kami masih mau belajar dan akan firman Tuhan dan kebenarannya. Biarlah Tuhan urapi, tutup bungkus kami dengan urapan surgawi, supaya kami memahami dan kami berdiskusi dengan penuh dengan sukacita dan sejahtera, dan kami memahami kebenarannya akan firman Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Bapak, kami mohon tuntunan Tuhan, urapan Tuhan atas setiap kami yang mengambil bagian pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Selamat malam, selamat ketemu pada malam yang indah ini. Sebentar saya share dulu ya. Bisa terlihat ya Bapak Ibu ya? Ya, jelas Om, jelas Om. Saya nggak tahu mana besarinnya ini. Baik, saya dikasih tema satu dalam perbedaan. Nah, satu dalam perbedaan ini saya tadinya berpikir satu dalam perbedaan sebentar supaya bisa lebar gimana? Lebar gitu nggak bisa lagi maksimumnya. Oh ya. Oke. Satu dalam perbedaan. Saya mencoba menerjemahkan ini sebagai kesatuan atau apa namanya unity di dalam perbedaan. Nah, kemudian saya coba mengambil firman Tuhan. Saya coba kutip dari 1 Korintus 12 ayat 25. Firman Tuhan berkata begini, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Nah, sebenarnya ada beberapa firman, banyak sekali ternyata firman Tuhan yang melandasi judul ini, kesatuan dalam perbedaan ini. Saya coba mengartikan bahwa unity adalah merupakan suatu kesatuan hati. Jadi kalau perbedaan itu bahasa Indonesia itu sangat terbatas sebenarnya. Perbedaan adalah merupakan hanya beda, selisih. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, saya coba mengambil dari sebagai backup dari firman Tuhan ini ada dari 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8, di mana firman Tuhan berkata begini, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi
lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Nah, ada beberapa, termasuk Matius 22 ayat 39, 1 Petrus 4 ayat 8, Yakobus 2 ayat 8 sampai 9, 1 Tesalonika 3 ayat 12, Yohanes 13 ayat 34, 1 Yohanes 3 ayat 16. Saya coba melihat merangkum ini bahwa semua ini ayat-ayat ini saya lihat berkata menyampaikan mengenai kasih. Nah, jadi ternyata memang kesatuan itu atau unity itu, kalaupun kita berbeda-beda, ikatannya adalah kasih. Nah, kemudian saya mencoba dari firman ini tadi judulnya, saya mencoba menguraikan bahwa ada 3 unity yang terpenting dalam aspek kehidupan bagi orang Kristen. Nah, unity yang pertama adalah unity dalam keluarga. Unity, kita lebih awal berbicara dulu unity dalam diri sendiri. Jadi unity dalam diri sendiri, kesatuan hati di dalam diri, berbicara mengenai integritas. Nah, kemudian keluarga. Nah, Tuhan sebenarnya ingin melihat rumah tangga atau keluarga kita itu rukun-rukun, harmonis, dan kita berharap, setiap keluarga berharap bahwa suami, istri, dan anak-anak hidup dalam kerukunan, saling menghormati, saling menghargai, serta menjalankan fungsi masing-masing dalam rumah tangga sesuai dengan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan telah menuntun kita sebenarnya untuk masuk di dalam unity dalam keluarga, baik sebelum kita berkeluarga ataupun memasuki rumah tangga, kita sudah dibekali dengan firman-firman dan juga penuntun di dalam kita berumah tangga. Bagaimana rumah tangga itu masuk, diharapkan menjadi keluarga yang harmonis dan rukun, dan terutama menjadi berkat bagi banyak orang, dan suami dan istri saling mengasihi, dan anak-anak hormat kepada orang tua dan keluarga. Jadi kita kalau mau berbicara mengenai supaya kita berdampak ataupun bisa menjadi berkat bagi orang lain, sebenarnya yang paling hakiki itu adalah unity dalam keluarga dulu. Ketika kita sudah di dalam keluarga, diri sendiri, keluarga, itu bisa kita bina secara baik, harmonis, dan otomatis itu akan menjadi berdampak kepada lingkungan maupun keluarga besar kita, terutama maupun nanti tetangga-tetangga maupun lingkungan kita sendiri ataupun di tempat kita beribadah. Kemudian saya masuk ke unity yang kedua. Ini unity terhadap orang lain. Nah, ini yang sering kita dengan diri sendiri, dengan keluarga kita bisa ini, tapi dengan orang lain tidak bisa kita melakukan suatu interaksi yang baik atau kesatuan hati, sehingga kadang-kadang kita itu bisa menjadi batu sandungan bagi banyak orang atau orang yang bertemu dengan kita. Nah, memelihara kesatuan hati atau unity dengan orang lain bukanlah perkara mudah, namun bukan juga
merupakan perkara yang mustahil. Jadi ini bisa dilakukan kalau memang ada kemauan, itikat baik. Ini dapat dilakukan jika kita semua menerapkan prinsip seperti yang tertulis dalam Filipi 2 ayat 2 sampai 5. Nah, saya coba baca di Filipi 2 ayat 2 sampai 5 ini. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Nah, di sini ada juga dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaiknya hendaklah dengan rendah hati seseorang menganggap yang lain lebih utama daripada diri sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, kemudian ayat kelima, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, ini saya pikir nggak perlu diterjemahin karena sangat jelas sekali makna dari firman Tuhan yang Filipi 2 ayat 2 sampai 5. Kemudian untuk dapat unity dengan orang lain sangat diperlukan kerendahan hati dan sikap menerima orang lain dengan segala kelebihan dan kekurangan. Masing-masing kita tentu merupakan pribadi yang unik dengan beragam kesukaan, keinginan, kerinduan, dan lain-lain. Untuk itu, kita harus berusaha untuk hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Itu ada di Roma 12 ayat 18. Jadi, ada kalanya mungkin saya banyak menemukan orang tidak bisa dengan orang lain. Nah, dia hanya hidup untuk dunianya sendiri. Kehadiran dia ada kalanya tidak diharapkan oleh orang lain. Jadi begitu dia muncul, itu muncul masalah baru. Memang kadang-kadang sungguh kasihan lihat orang yang begini. Karena tidak semua orang bisa mengerti bagaimana orangnya, sifatnya, ataupun bagaimana mengambil hatinya supaya bisa ini. Tapi memang itu sifat bawaan lahir itu. Dan memang seharusnya keluarga bisa membentuk sebenarnya. Karena memang di keluarga lah itu bisa dibentuk. Kalau sudah belajar di tempat lain, orang lain, ya pelajarannya beda. Jadi bagaimana orang tua membekali anaknya supaya dia bisa ini. Jadi kehadiran orang ini bisa menjadi malapetaka bagi orang lain. Karena membawa suatu kebencian, membawa sesuatu yang hal-hal yang tidak baiklah. Nuansanya jadi sangat berbeda begitu dia datang. Nah, begitu dia muncul satu komunitas, langsung orang dari, wah itu datang lagi, ngapain dia datang? Itu sangat kasihan lihat orang yang begini. Nah, kita sebenarnya tidak berharap kita akan begitu ketika kita bertemu atau berkumpul dengan komunitas kita, lingkungan kita maupun keluarga. Saya kehadiran kita itu sangat dirindukan oleh setiap komunitas, setiap lingkungan di mana kita berada, kita datangi, itu adalah merupakan suatu kerinduan kita. Karena dengan begitu kita bisa mudah mempengaruhi orang, membawa dia ke dalam Tuhan. Karena ketika kita dibenci orang, nggak mungkin kita bisa membawa orang itu datang kepada Tuhan. Pasti merupakan sesuatu yang bertentangan dengan prinsip pelayanan ataupun pekabaran Injil yang kita sering dengar dari hamba-hamba Tuhan. Nah, kemudian ada yang ketiga, unity dengan gereja lain. Nah, unity dengan gereja lain
seperti anggota tubuh kita, tidak ada yang sama fungsi dan tujuan masing-masing. Gereja sebagai tubuh Kristus juga begitu. Gereja kita berbeda dengan gereja yang lain, di mana setiap gereja memiliki panggilannya masing-masing. Kita memang berbeda, tapi kita saling melengkapi. Itulah sebabnya kita tidak dapat dipisahkan. Nah, ada kalanya gereja-gereja, kita tahu begitu banyak denominasi gereja di Indonesia ini, dan kita lihat bahwa GBI aja bisa banyak kan, mungkin GSJ juga banyak, terus gereja-gereja lain juga banyak denominasi, meskipun satu tubuh, satu penggembalaan. Tapi satu hal yang ini kita sering mendengar bahwa ketika gereja ini yang satu bisa jadi bahan pembicaraan juga di gereja yang lain, karena mungkin pas tata ibadahnya atau bagaimana. Jadi sehingga tidak merupakan suatu sinergi yang baik, padahal sebenarnya mau denominasinya beda, mau tata ibadahnya beda, sebenarnya tujuannya kan satu, memenangkan jiwa untuk sama-sama kita bawa ke hadirat Tuhan. Jadi unity ini antar gereja itu sangat diperlukan, karena memang kita harus saling melengkapi, karena tujuannya adalah sama, pekabaran Injil. Jadi kesatuan hati di antara anggota tubuhnya merupakan jawaban atas doa Tuhan Yesus. Itu ada di Yohanes 17 ayat 21. Dan ketika gereja bersatu, firman Tuhan katakan dunia percaya kepada Kristus yang diutus Bapa. Nah, kesatuan hati di antara gereja Tuhan juga memastikan bahwa semua tuaian yang Tuhan berikan kepada gerejanya tidak ada satupun yang terlepas. Jadi ketika kita bersinergi dengan gereja-gereja baik Katolik itu merampas, memenangkan jiwa dari perhambaan yang lain supaya dia datang kepada Yesus, memang caranya harus keroyokan, memang harus memenangkan itu berbagai macam cara. Nah, jadi dan itu memang tidak mudah. Saya yakin tidak mudah. Ada kalanya juga malah saling berebut dombanya. Nah, saya teringat baru siang ini, saya ada satu keluarga, satu ibu datang ke rumah kami. Dia saksi Jehovah, jadi pentolan saksi Jehovah sebenarnya. Jadi dia curhat. Nah, kita layani lah berdua tadi siang, dua kali datang satu hari ini. Sore juga datang, tadi siang datang. Jadi ketika dia curhat, kita mendengar sambil air matanya. Dia tahun lalu ditinggal suaminya. Nah, dia memang panglimanya ini saksi Jehovah suaminya, dan memang ibu ini juga ikut melayani dalam saksi Jehovah. Nah, yang saya mau ini, kami cukup lama berdoa sebenarnya untuk keluarga ini. Pernah kita bawa juga kebaktian di rumah ini sekali, atau Ibu Desi masih ada waktu itu kali ya, yang kita kedatangan ular itu tiba-tiba itu. Nah, kemudian kita coba bujuk terus dengan cara halus lah. Nah, tadi dia bilang dia udah mulai suntuk, stres katanya dengan situasi kondisi seperti ini. Terus dia bilang, Bu, apa kegiatan yang bisa ini? Saya susah tidur katanya. Makan obat saya tiap malam supaya bisa tidur. Saya bilang, kenapa harus makan obat? Cari aktivitas kegiatan. Tapi apa? Saya nggak tahu kegiatan apa gitu kan. Jadi umurnya sudah 60-an. Saya terpikir, tapi saya malu katanya.
Bagaimana kalau saya kawin lagi, katanya gitu kan. Terus saya bilang, kalau ibu kawin lagi dapat yang tua, ibu bukannya enjoy ngurusin orang tua yang sakit lah apa, padahal ibu sudah lama ngurusin suami 10 tahunan. Nah, kalau dapat yang muda namanya berondong, ibu cuma tapi parahannya dia aja. Saya bilang, ya gitu juga ya, kalau gitu nggak usah lah ya, katanya gitu kan. Terus akhirnya kita cerita mengenai itu, gereja atau apa gitu kan. Akhirnya dia bilang, saya dulu keluarga saya asalnya, karena dibilang, ditanya kita pelayanan apa gereja di mana, kita bilang GSJ. Saya dulu keluarga GSJA. Bapak saya dulu penterjemah kalau ada orang asing, GSJA di Medan itu gede gereja kami di sana. Bapak saya penterjemahnya, katanya. Penterjemah orang asing kalau khotbah. Nah, kami aktif dari kecil. Nah, saya itulah yang saya bingung, mungkin perasaan saya bahwa feeling saya dia ini ikut karena suaminya sebenarnya sakit Jawa. Mungkin sakit suaminya juga mungkin dulunya bukan sakit Jawa, cuma karena pernah di Caltex terus ke Amerika, mungkin ikut sekte itu ya. Nah, jadi dia bilang, cobalah Bu, Pak, saya dibawalah ke GSJA. Nah, jadi tadi saya merasakan ada, wah ini ada buah ini sedikit ini. Nah, kita tinggal nanti hari Minggu kita mau coba. Jadi hal-hal yang sedemikian kalau menurut saya sih bahwa tidak mudah. Ada kalanya kita bertahun-tahun. Saya lihat HKBP juga dia mau ngambil dia juga. Jadi berebutin untuk yang saat. Tapi saya niat harus memenangkan ini. Jadi seperti inilah saya pikir ya, saya hanya iman saya mengatakan bahwa kalaupun itu nanti ke gereja itu atau ke, yang penting sudah jiwanya menang. Itu aja. Nah, kemudian masuk ke poin terakhir ini, bahwa di era penuaian tanpa batas ini, kita tidak bisa menuai sendirian. Kita perlu bergandengan tangan dengan gereja yang lain untuk menyambut jiwa-jiwa yang Tuhan kirimkan bagi gerejanya. Jadi memang harus bersinergi. Di Sentul itu ada 13-an kalau nggak salah gereja. Nah, 13 kalau tidak ada 13 jiwa setiap tahun yang dimenangkan, saya juga nggak ngerti. Kalau 13 itu nggak dapat satu aja gereja dapat satu jiwa, nah harusnya kita bisa memenangkan. Nah, makanya sinergi dari 13 gereja ini harus betul-betul ditingkatkan dan harus solid sebenarnya. Dan kalau bisa memang, karena kita sudah dibagi wilayah sebenarnya. Kita dapat Bojongkoneng, gereja lain dapat mana. Jadi tinggal mengoptimalisasi aja sebenarnya supaya lebih produktif. Tapi ya ini karena COVID agak terganggu sedikit. Tapi maksud saya COVID ini harusnya tidak membuat kita juga mundur sebenarnya, karena kita sangat dinanti-nantikan oleh sekian ratus ribu masyarakat di Sentul City ini, kecamatan Babakan Madang. Baik, ada kalanya saya coba itu kalau perbedaan itu kan sering mendatangkan suatu perselisihan, tapi hampir kebanyakan itu karena dipengaruhi oleh rasa ego, kesombongan iri hati, kebencian, faktor gengsi, dan merasa lebih hebat atau mampu, merasa lebih muda, yang lain lebih tua, dan merasa lebih pintar, lebih cerdas. Itu hal-hal banyak sekali, hal-hal yang membuat sering perbedaan, dan merasa kalau gereja, dia merasa gerejanya lebih suci, lebih kudus dibanding gereja lain. Oh, gereja lain itu karena ibaratnya itu kurang begitu, ini begitu. Nah, sering kita menilai dengan persepsi kita, padahal harusnya itu merupakan bagiannya Tuhan untuk menilai, itu bukan kita.
Jadi ini hal-hal yang membuat kadang-kadang pelayanan itu tidak begitu efektif, tidak tepat sasaran, dan sering menjadi batu sandungan. Nah, ada kalanya perbedaan sebenarnya seharusnya kan perbedaan itu kan mendatangkan suatu unity apabila uh, anak-anak Tuhan itu, hamba-hamba Tuhan itu, jemaat Tuhan itu melaksanakan prinsip seperti Alkitab adalah kasih. Nah, kemudian sifat toleransi dan merendahkan diri, mudah mengalah atau tenggang rasa. Jadi suatu perbedaan sebenarnya tidak menjadi gangguan atau halangan untuk kita saling melayani, memenangkan jiwa. Tidak menjadi hambatan untuk harmonis ataupun sempurna di dalam kehidupan rumah tangga ataupun keluarga. Kita coba kalau kita lihat ini paduan suara. Paduan suara itu kan banyak suara-suara ini kan, ada sopran, tenor, alto, bass. Nadanya itu berbeda-beda dan itu tingkat-tingkat ini juga beda. Tidak semua orang bisa bass, tidak semua orang bisa alto. Nah, tetapi ketika dilantunkan dengan suatu harmonisasi yang baik, maka akan menghasilkan nada ataupun lagu yang indah. Jadi 1, 2, 3, 4 itu kalau dia harmonisasinya baik, pasti indah itu lagunya itu, dan dinyanyikan dengan perasaan yang dari hati, maka akan baik. Nah, kemudian kita coba lihat bahwa ketika waktu SMA, SMP ada lomba gerak jalan. Nah, ketika kita lomba gerak jalan, kalau satu aja yang tidak harmonis dengan yang lain, kalau kita gerak langkah maju jalan, harusnya maju jalan itu kan langkah kiri misalnya, tapi ada satu yang langkah kanan, itu pasti nggak karu-karuan, itu pasti kemana-mana lari, salah itu. Nah, jadi harmonisasi itu memang perlu, dan di dalam satu perbedaan kalau sudah jadi unity, nah makanya dinilai kekompakan, keharmonisan itu kan. Nah, kemudian kalau main band, main musik, kalau setiap gitar, drama itu lain-lain ininya, nada dasarnya atau apanya itu juga nggak karu-karuan. Sama kayak nyanyi backup singer atau apa, kalau yang satu menonjol sekali ya juga nggak karu-karuan. Jadi dalam hal peribadatan di gereja juga sama, udah ditata sedemikian, tapi ada yang satu yang aneh, pasti hasilnya juga aneh dan kadang-kadang tidak memuaskan. Nah, jangankan itu, kadang-kadang sudah bagus, sudah ditata dengan bagus, mic-nya itu tidak keluar suaranya, nah itu juga harmonisasinya kurang. Jadi perbedaan dalam unity-nya tidak tercapai. Nah, makanya memang harus banyak kita belajar mengenai unity ini, karena memang tidak mudah ya dari banyak manusia. Jangankan itu, kalau saya pikir dalam keluarga aja, suami istri, dua pribadi yang berbeda, dua jiwa yang berbeda, dijadiin satu. Nah, itu tidak mudah juga. Kita sudah ngalamin lah. Nah, yang ini waktu pacaran bukan tukang ngorok, ya, nggak ketahuan, begitu udah nikah ngorok nggak bisa tidur pasangannya kan. Jadi hal-hal yang demikian itu kalau tidak diterima dengan baik, ya sudahlah, inilah jodohku, tukang ngorok ini kan. Kalau udah ngorok dari 1 sampai suara 7 dia kan, pakai malah kayak saksofon atau apa itu, nyung gitu kan. Nah, jadi tapi harus dia diterima lah, memang itulah yang Tuhan ciptakan untuk kita. Nah, demikian juga anak begitu juga, tapi memang
anak itu memang harus dididiklah dari keluarga kita, karena itu akan mencerminkan begitu di luar. Makanya banyak keluarga anak-anaknya enggak ini karena memang menyerahkan sepenuhnya pendidikan itu di luar. Padahal sebenarnya ketika anak itu nakal atau tidak kurang beribadah, saya yakin anak itu dididik dalam keluarga yang kurang, maupun karena dibilang nggak mampu, bodoh apa segala. Saya pikir tidak ada anak yang bodoh sebenarnya. Ketika matematika kan harus tetap kita dididik, diajarin di rumah. Nah, di sekolah itu hanya metodenya aja, tapi pelaksanaan itunya tetap di rumah. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Tapi saya mau putar satu ini sebagai ininya kita aja. Ada seorang yang merasa hebat karena dia merasa profesor dengan anak-anak, juga dia merasa semua diremehkan. Tapi kalau dilihat ininya, saya nggak tahu apakah pernah melihat video ini, tapi saya coba tayangin ya. Jadi Bapak Ibu, ya itulah kesombongan dari seorang profesor terhadap anak-anak. Ternyata dia tidak terlalu unggul dibanding anak-anak itu tadi. Jadi dia menganggap bahwa sains yang dia sudah luar biasa dia punya itu bisa mengalahkan segala-galanya. Ternyata anak itu ya cukup ini juga membalikkan persoalannya ke dia. Wow, you people really try, you know. Thank you, sir. It's God, though. It's God that is doing everything for us, sir. Yes, sir. It's God. God? Which God? Our God. Your God. Where is your God? Our God is in heaven. Can you see your God? No. Can you touch your God? No. Then there is no God. Science has proven it, that anything you cannot see or touch does not exist. So you don't have a God. But, sir, Shh. Are you a graduate? I am a professor. Processor. Excuse me. How do you know there is no God? Common sense. I use my sense. Where is your sense? My sense is up here. Can you see your sense? No. Can you touch your sense? No. That means there is no sense. Hmm? Yes. Because according to sense, anything you cannot see or touch does not exist. So you don't have sense. Emanuela. Baik. Itulah akhir dari presentasi atau sharing malam ini. Nah, saya ada bahan sharing kita hanya satu. Mungkin saya tidak bertanya, tapi saya akan bacakan bagaimana Bapak Ibu selama ini menerapkan unity di dalam keluarga untuk menjadi keluarga yang utuh, harmonis, sehingga menjadi berkat bagi sesama. Mungkin nanti ada satu dari Ibu, satu dari Bapak aja, biar nanti kalau ada tambahan baru kita ini. Ini bahan sharing kita Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu selama ini menerapkan unity di dalam keluarga untuk sehingga menjadi keluarga yang utuh, harmonis, dan menjadi berkat bagi sesama. Nah, itu aja. Mungkin ada satu dari Bapak atau satu dari Ibu, silahkan. Saya kasih ke hostnya lagi nih.
Om Simbolon, mohon maaf izin bertanya Om. Ini maksudnya yang pertanyaan yang kedua, pertanyaan ini mohon satu bapak atau satu ibu untuk menyaksikan, Iya, gitu iya. ya? Maksudnya. Iya. Berarti saya atau Kori gitu kan maksudnya ya? Om? Iya, iya. Ya, boleh. Oke, terima kasih Om. Kalau gitu lanjut. Shalom. Shalom, Pak Musa. Shalom Pak Musa. Pak Musa ngikutin kan dari awal? Kalau dari awal mungkin ada sepotong yang hilang, Bu. Ada sepotong yang hilang dari depan. Oke. Oke. Silakan Pak Musa. Tuhan memberkati. Memang persekutuan yang paling indah menurut saya itu dari keluarga. Dan pertanyaannya memang hari ini luar biasa menurut saya. Karena memang kalau tidak dari keluarga berarti bisa-bisa persepsinya beda-beda. Kalau lingkungannya beda, apalagi Indonesia banyak suku bangsanya orang bilang ya. Ambon keras, orang Jawa merunduk, orang Batak keras. Apalagi jadi menurut saya dari keluarga itu penting karena memang kalau menurut saya persekutuan keluarga tiap malam mesbah doa itu lebih penting dari apapun nasihat gitu. Kalau mesbah keluarga itu sudah ditanamkan dengan kepala keluarga sama istri maupun anak-anak, maka terjadilah harmonis keluarga itu akan terjamin dalam pengertian dijamin Tuhan bahwa yang terbaik adalah dari Tuhan gitu. Dan menurut saya ini yang paling penting karena memang kita mau keluar berarti kita harus bangun mesbah dulu dari keluarga. Itu dari singkat dari saya, Tuhan Yesus memberkati. Kata Pak Simbolon langsung. Kayaknya enak Bu Tres deh. Kayaknya Bu Tres tuh pasti banyak pengalaman. Anaknya banyak. Cucu sudah ada lagi, pasti lebih enak kita dengar Bu Tres. Silakan Bu Tres. Terima kasih. Selamat malam. Kalau saya hanya bertolak di firman Tuhan di 1 Raja-Raja 3 ayat 9. Berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang paham, menimbang perkara. Itu mengenai satu hati, satu dalam perbedaan itu, dan kedua 2 Tawari 12 ayat 8. Tetapi mereka akan menjadi hamba-hambanya supaya mereka tahu membedakan antara mengabdi kepadaku dan mengabdi kepada kerajaan-kerajaan duniawi. Itu seperti juga tadi bilang sholat di keluarga, di rumah tangga. Memang kan kita satu keluarga itu masyarakat kecil, tapi di situ kita banyak perbedaan, tapi satu. Kalau dalam keluarga itu tidak ada perbedaan, berarti lain juga caranya, tapi tetap kita harus ada persatuan, yaitu kita satu dalam perbedaan. Mungkin begitu saja Bu, berikan kesempatan juga kepada yang lain. Baik, terima kasih Pak Musa, Bu Tres. Mungkin ada yang nambahin, kata Pak Simbolon, tambahin lagi katanya. Pak Simbolon minta Bu Susan katanya. Dia udah bisik-bisik ke saya Bu Susan, katanya Bu Susan katanya. Silakan Bu Susan. Boleh. Oke, pertanyaannya bagaimana cara memelihara unity dalam keluarga sehingga bisa berdampak pada sesama.
Kalau saya sebagai istri, kan ini keluarga. Yang pertama, memahami keunikan masing-masing. Karena kami 5 anggota keluarga Rumbayan Sumuweng, 5 keunikan, 5 perbedaan. Jadi cara pertama itu memahami keunikan dari masing-masing. Saya pahami dia, keunikannya, ciri khasnya. Yang kedua, yang pasti saya tidak boleh marah sampai mendendam. Marah sampai mendendam. Karena bisa mempengaruhi kesatuan. Seperti di Mazmur bilang, di mana ada kerukunan, Tuhan perintahkan berkat atasnya. Di Mazmur berapa itu saya lupa. Sebab kesanalah Allah memerintahkan agar berkat-berkatnya tercurah saat ada kerukunan. Terus apa lagi ya? Dua itu saya. Jadi yang pertama, saya pahami keunikan masing-masing anggota keluarga. Yang kedua, saya tidak mendendam. Itu saja. Dari istri saya maksudnya. Oke, terima kasih. Bu Susan. Yang sebelahnya mau ngomong juga deh. Ya, sampai begini dan berarti udah mau bicara. Ayo Pak Afrid, silakan Pak. Bukan mau ngomong, cuma ya itu. Kami berkeluarga baru 15 tahun. 15 tahun. Masih belajar juga dengan ada yang sudah lama berumah tangga. Dan memang untuk memelihara kesatuan, ya seperti yang dikatakan tadi, saya harus belajar memahami setiap pasangan. Pertama, pasangan, terus anak-anak. Jadi ada yang paling tua cowok. Saya harus tahu juga dia sekarang memang sudah hampir 2 tahun ini tidak sama-sama dengan kami di Tondano. Dia tinggal di Manado karena sekolah. Jadi tinggal sama oma atau mama di Manado. Jadi intensitas ketemuan agak berkurang. Tapi ya itu, tetap ada komunikasi dengan anak tertua. Kalau yang 2, yang perempuan, cewek di rumah. Jadi kami di rumah sini berempat. Jadi begitu ada banyak hal yang memang kadangkala berbenturan, beda pendapat. Tapi ya itu harus segera diselesaikan. Dan mungkin yang paling utama untuk membina suatu kerukunan dalam unity dalam keluarga, belajar untuk melepas keegoisan dari masing-masing. Terlebih untuk para bapak-bapak. Karena bapak-bapak memang paling banyak yang sering egois. Itu bukan dari survei, tapi memang kenyataan lebih banyak begitu. Ya itu aja dulu, mungkin sudah panjang lebar. Ya, makasih Pak Afrid, luar biasa. Iya, gimana Pak Simbolon sekarang? Saya serahkan Pak Simbolon. Masih ada yang mau nambahin? Bu Rita? Oh, silakan Bu Rita. Ya, justru ini kan berubah ya 2 tahun ini pandemi ya. Jadi malah merapat semua gitu. Tapi baru berapa hari ini aja baru bisa onsite kan. Nah justru tadinya kan mencar, terus akhirnya kumpul, pasti ada kaget juga gitu. Nah cuma memang yang mempersatukan itu kalau kami itu membiasakan, kan memang banyak badai dalam kehidupan kami, berdoa.
Jadi menyamakan perspektif, jadi belajar kayak mendengar suara Tuhan gitu ya. Maksudnya ini kita ngadepin masalah ini nih gimana perspektifnya Tuhan tuh memandang gimana sih gitu. Nah terus kita gali dari, jadi kita karena sering berkumpul kan ya karena satu pandemi kan, itu jadi ngobrol gitu. Nah seperti itu dan akhirnya momentum itu dipakai untuk anak-anak di akar pengenalan akar Allahnya menjadi kuat. Dan jadi biasanya kita suka setiap meet up-nya itu misalnya langsung program mereka apa nih kan kegiatan mereka banyak. Jadi ada ujian kah, ada apa yang perlu didoain apa. Jadi kayak kita nyusun pokok doa. Nah, terus kemudian ya kita berdoa dari pokok doa itu dan kemudian kita follow up gitu. Terus kalau misalnya ada bottleneck dalam prosesnya kita gempur lagi dalam doa gitu. Dan itu yang membuat akhirnya kita saling mengerti ya, memang juga belajar bahasa kasih setiap anak kan beda-beda, juga belajar managing expectation gitu ya. Jadi ada mungkin the way of communication-nya yang mereka nggak berkenan. Nah, jadi kita meet up, kita ngobrolin lah ya kayak organisasi komunikasi gitulah kalau di perusahaan gitu. Sehingga akhirnya kita nemuin gitu loh pattern dari komunikasi keluarga kita. Itu aja. Baik, semua itunya apa yang disampaikan sangat baik. Kayaknya Bu Desi mau disampaikan sesuatu, Bu Desi. Udah Pak, tadi saya tepuk tangan. Oh. Oke, ada? Saya ikut sama Tante Eci aja. Terima kasih Om. Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Udah cukup, udah lengkap sekali Om. Keren Om. Ya, mungkin nggak perlu saya simpulkan, tapi apa yang disampaikan tadi sudah sangat lengkap. Memang apa ya? Memang keluarga itulah pertama memang yang harus maintain sedemikian baru kita keluar. Jadi setelah kita bisa memenangkan keluarga itu, saya yakin keluar juga tidak terlalu inilah meskipun ada gempuran-gempuran, rintangan, tapi terutama anak-anak itu cukup kuat menghadapi. Kadang-kadang kan kita khawatir sama anak-anak, bagaimana dia menghadapi setiap persoalannya segala macam. Tapi kalau dia dibentuk dengan baik di dalam karakternya baik terhadap imannya juga, saya yakin dia cukup kuat menghadapi badai-badai kecil maupun besar di luar. Masalahnya kadang-kadang sering tidak kuat, sehingga banyak orang kan saat ini kan banyak yang bunuh diri kan sekarang. Banyak kasus bunuh diri itu banyak banget. Dan itu nggak bisa dipungkiri, nggak lihat tadinya dia dekat Tuhan tapi yang mengakhiri hidupnya dengan sangat tragis. Justru di saat-saat begini itu banyak, tidak sesuatu yang mustahil. Jadi memang sangat banyak. Dan dia mungkin gagal, anak-anak muda segala macam itu kan banyak yang tidak bisa eksis, tidak bisa menghadapi pergaulannya, komunitasnya, dan tantangannya. Ya di situ dia banyak mengalami gejolak, kegagalan, dan akhirnya dia ambil jalan pintas. Tetapi saya yakin siapapun yang senantiasa di dalam pohon anggur kehidupan itu, saya yakin kemanapun dia akan kuat dan tahan cuaca, tahan bantingan, tahan segala macam. Nah, itu yang menjadi kekuatan kita, karena kita berakar di dalam Yesus itu. Dan tidak ada jaminan juga, meskipun sudah 35 tahun, 40 sekian tahun berkeluarga, tetap aja ada benturan-benturan. Sekarang kita mungkin pada saat kita berusia pernikahan 5 tahun,
cara penyelesaiannya berbeda dengan ketika dia 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Dan ketika sudah mulai tua pun, itu banyak nggak bisa menyelesaikan permasalahannya. Makanya saya selalu teringat itu ada kawan saya, orang Jepang itu. Dia bilang, kok banyak perceraian setelah tua gitu kan. Padahal sudah pensiun, sudah tua malah banyak perceraian. Karena dia bilang sudah ditindas dia waktu muda, sehingga dia ingin merdeka. Kan gitu loh kan. Jadi dunia itu terbalik. Nah, makanya saya pikir ya kita bersyukur juga di dunia Indonesia yang meskipun kecil, tapi memang interaksi kita, komunitas kita, komunikasi dengan ini masih cukup baik. Jadi itu sangat membantu kita di dalam kehidupan sehari-hari. Dan kekeluargaan kita kan sangat baik dibanding kekeluargaan. Mungkin kalau kita ke Eropa itu, ya kekeluargaan sangat jauh gitu kan. Nah, ada kalanya kalau sudah tua taruh aja di rumah jompo, dia lebih nyaman dia di rumah jompo dibanding di rumah anaknya sendiri. Nah, kalau kita kan malah petaka itu kalau kita taruh orang tua kita di rumah jompo. Apa kata dunia kan begitu kan? Nah, jadi hal-hal yang demikian ini budaya berbeda segala macam, tapi apapun itu saya pikir ya rumah tangga itulah yang mau jadi berkat. Makanya kemarin kita bahas di revitalisasi juga bahwa memang memenangkan rumah tangga itu, keluarga itu ya paling utama sebenarnya. Karena kalau kita sudah bisa memenangkan itu, saya yakin memenangkan jiwa-jiwa lain akan lebih ini. Kita nggak rapuh. Jadi itu aja mungkin yang ingin saya sampaikan, bahwa terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah mendengar sharing kita malam ini, dan kiranya itu menjadi berkat untuk kita semua. Kita berdoa dulu untuk menutup firman Tuhan ini. Bapak yang baik, kami sungguh berterima kasih Bapak di dalam segala hal, keterbatasan dan baik pemikiran, perkataan maupun hal-hal yang bisa menjelaskan segala sesuatu yang menjadi jelas, clear Tuhan. Tapi kami punya keterbatasan yang kami miliki Tuhan, tapi kami percaya Tuhan menyempurnakan itu dalam kehidupan kami. Melalui Roh Kudus Tuhan, kami mendapatkan kekuatan baru, sukacita baru, damai sejahtera dari Tuhan untuk kami dapat bagikan itu bagi banyak orang, terutama keluarga kami. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan tubuh jiwa roh kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah kami senantiasa dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan dalam setiap kami melangkah, bertemu dengan orang, dalam mengabarkan Injil, bersaksi kepada banyak orang. Biarlah tutur kata dan bahasa kami dan kehidupan kami menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan, dan bukan menjadi batu sandungan bagi mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Pak Simbolon, Tuhan Yesus memberkati Pak. Pak, sebelum kita masuk doa syafaat, Pak Prayugo, kayaknya saya belum lihat Pak Prayugo. Oh iya Bu, maaf lagi nyetir, baru pulang dari kita sudah setahun nggak ketemu soalnya Pak, jadi saya belum lihat wajah Bapak. Ada yang kangen katanya Pak. Ada yang kangen sama Pak Pray. Iya, betul Bu. Pokoknya yang penting semangat ya, melayaninya nggak boleh luntur. Ya. Hati-hati di jalan Pak Pray. Baik, terima sampai kasih di Bu. rumah. Tuhan berkati. Terima kasih. Tuhan berkati juga. Mari. Yuk, mari. Kita masuk doa syafaat. Pak Edi minta tolong dong doa syafaat. Pokok doanya Pak Edi. Doanya Pak Edi.
Ken, kayak saya jadiin kamu host, bisa minta tolong saya nggak bisa share screen. Oke. Sebentar Mas Ed, saya soalnya juga kan nggak punya. Sebentar ya. Saya ini aja. Saya lihat dulu. Salah. Kayaknya masih sama ya pokok doanya. Ini aja Tante Luisa, sorry Ya. saya soalnya memang harus kalau mau ngedit lagi saya kesulitan di situ. Tapi bahan pokok kita masih tetap sama. Tambahannya kita berdoa untuk tetap tadi disampaikan sama Pak Alfred bahwa puji Tuhan untuk Tante Dece sekarang sudah beraktivitas seperti biasa. Cuman ya seperti kita ketahui bahwa usia tetap terus kita berdoa biar Tuhan terus menolong kehidupannya. Begitu juga kita berdoa, kita akan berdoa untuk Ibu Christine, proses pemulihannya, dan juga kita berdoa untuk Tante Linda tadi ya, Tante Linda yang sekarang lagi di Kuala Lumpur dalam proses buat penyembuhannya. Dan kemudian tak lupa kita berdoa kemarin request dari Pak Prey, dan itu jadi bahan pokok doa kita. Kalau bisa sehari-hari kita akan berdoa juga, terutama buat daerah Maluku ya, Maluku yang di Pulau Haruku ya, yang sedang terjadi kerusuhan, dan juga gereja Petra yang ada di sana, gembala sidang yang kemarin disampaikan bahwa udah kurang lebih hampir 12 jam mereka harus mengungsi karena rumah-rumah yang terbakar. Ya kita terus berdoa biar Tuhan menolong. Kemudian berdoa untuk Pak Robi ya, Pak Robi Marius dalam proses pemulihannya. Itu bahan doa kita. Oke, baik ya. Pokok doa ini mungkin Bu Desi dengan Pak Musa. Terus saya minta tolong doakan Pak Bu Desi, Pak Musa, mantu saya, Fanya lagi sakit, Shevanya, minta tolong didoakan ya Bu Desi, Pak Musa ya. Makasih. Doa pertama sampai ketiga ya itu akan bisa ya Bu Desi ya. Nanti selanjutnya Pak Musa. Berarti Tante Desi akan berdoa untuk ini tadi pertama Ibu Dece Manopo, kemudian Ibu Christine, dan juga itu daerah Maluku ya. Tante Desi akan berdoa untuk itu. Kemudian nanti Pak Musa kita minta tolong berdoa untuk pemulihan Ibu Linda. Kemudian pemulihan dari Pak Robi Marius, dan juga menantu daripada Tante Luisa ya, dan Om Sembolon. Ya. Oke. Mari Bu Desi. Oke, yang pertama tadi ulang. Ya, pertamanya Ibu Desi akan berdoa untuk Ibu Dece Manopo, dan juga berdoa untuk Ibu Christine, kemudian berdoa untuk kerusuhan yang terjadi kemarin di Maluku, kemudian nanti Pak Musa akan berdoa untuk Ibu Christine, Ibu siapa namanya? Ya, Tante Linda, berdoa untuk Tante Linda, kemudian berdoa untuk Pak Robi Marius, dan juga berdoa untuk menantu daripada Pak Tito Sembolon dan Ibu Loisa. Ya. Ya, silakan Tante Uci. Oke, mari kita satukan hati untuk berdoa pada Tuhan. Bapa Surgawi, dalam nama Yesus kami datang kepadamu mengucap syukur. Terima kasih buat segala kebaikan kemurahan-Mu, firman-Mu yang Engkau sudah sampaikan melalui hamba-Mu Pak Tito Simbolon, biar hidup di dalam diri kami Tuhan. Kasih Tuhan ada di dalam hidup kami, dan kasih Tuhan ada di dalam rumah tangga keluarga kami, dan Tuhan kami juga kasih Tuhan ada dalam pribadi kami masing-masing untuk dengan gereja-gereja yang lain Tuhan. Saat ini kami berdoa, bersyukur bersama-sama dengan Ibu Dece dan Ibu Christine, di mana kedua ibu ini Tuhan Engkau sudah jamah dan Engkau sudah pulihkan kesehatan mereka, dan di masa usia mereka yang semakin tinggi Tuhan akan tolonglah mereka.
biar mereka selalu dijaga, dilindungi daripada segala sakit penyakit, daripada segala kelemahan dalam tubuh, biar mereka selalu dikuatkan, karena hanya Tuhanlah tempat mereka bergantung. Mohon perlindungan di dalam kehidupan kedua ibu ini, Ibu Dece dan Ibu Christine. Kami percaya Tuhan, Engkaulah Tuhan kami satu-satunya yang sudah menyembuhkan Ibu Dece dan Ibu Christine. Terima kasih banyak Bapak, dan saat ini kami mau membawa dalam doa untuk saudara kami yang ada di Maluku Utara. Tuhan akan menolong, di mana gereja Tuhan dianiaya, di mana anak-anak Tuhan dianiaya. Tuhan, kami berdoa kiranya roh pengampunan dicurahkan atas semua anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang ada di Pulau Haruku. Tuhan, tolonglah mereka, lindungi mereka Tuhan, dijauhkan daripada segala niat orang jahat untuk mereka. Dan kami berdoa biar iman daripada anak-anak-Mu Tuhan yang ada di sana, mereka semakin kuat, dan mujizat-mujizat Tuhan terjadi di tempat itu, di mana mereka berada, di tempat mereka dianiaya. Tuhan, Engkau akan menolong mereka. Nyatakanlah kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Biar perlindungan Tuhan atas hamba-hamba-Mu dan anak-anak-Mu Tuhan. Biar kedamaian ada di tempat itu Tuhan. Di Pulau Maluku seluruhnya terjadi perdamaian Tuhan. Dan damai kasih Tuhan ada di dalam setiap anak-anak Tuhan yang percaya. Terima kasih Tuhan untuk keperluan-keperluan mereka. Tuhan tolonglah, biarlah mereka dicukupkan apa yang mereka perlukan. Makanan, pakaian, minuman Tuhan, mereka ditolong oleh-Mu. Manusia tidak bisa menolong, kami percaya Tuhan yang akan menolong, yang turun tangan untuk menolong mereka. Terima kasih banyak Bapa. Terpuji nama-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus, Bapa dalam kerjaan surga, puji syukur dan terima kasih Tuhan. Engkau sungguh mulia dalam hidup kami, Engkau kudus Tuhan. Bapa yang selalu menjadi orang tua bagi kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami yakin Tuhan, kami saat ini bergumul untuk meminta pertolongan Tuhan, Engkau dengar. Karena Engkau berkata 2 atau 3 orang berkumpul, Engkau ada bersama-sama dengan kami di tengah-tengah kami Tuhan. Dan kami yakin Engkau mengurapi kami masing-masing. Keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi. Orang-orang yang ikut ibadah ini maupun yang tidak ikut ibadah ini. Saudara-saudara kami, jemaat kami keseluruhannya. Kami yakin Engkau tidak akan meninggalkan kami Tuhan. Sebab itu kami bersepakat untuk mendoakan saudara-saudara kami yang sakit Tuhan. Ibu Linda dalam pemulihan kami yakin dan percaya kuasa mujizat-Mu telah terjadi. Dan kami yakin anak-anak Tuhan yang minta pertolongan pada-Mu. Kami yakin mereka sembuh, mereka sehat, mereka kuat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Ibu Linda kembali akan menjadi anak-anak Tuhan yang selalu bersyukur karena Tuhan memulihkan, Tuhan menyembuhkan, Tuhan menyehatkan. Bahkan Tuhan menambahkan kekuatan yang ekstra dalam kehidupan Ibu Linda dan saudara-saudara, anak-anak maupun semua keluarga besar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Tuhan, dan kami yakin berkat sekali akan melimpah dalam keluarga Ibu Linda Tuhan, dan kami yakin dan percaya berkat penyertaan Tuhan yang selalu ada dalam keluarga Ibu Linda selalu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga serahkan pada Robi Marius Tuhan. Kami yakin dan percaya anak Tuhan ini selalu minta pertolongan-Mu, dan kami yakin pemulihan akan terjadi, kesembuhan total akan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kami yakin dan percaya anak-anak Tuhan yang datang
Dengan kekudusan-Mu kami yakin dan percaya Engkau menaruh tangan di atas kepala Pak Ruby dan dia sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami yakin dia akan kekuatan yang terbaik Engkau berikan dan menjadi sembuh di dalam nama Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Keagungan dan ucapan syukur dan terima kasih bagi kami selalu padamu Tuhan, karena Engkau menolong dan Engkau memberkati. Dan kami yakin dan percaya Tuhan ada bersama dengan keluarga Pak Ruby di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami yakin dan percaya Tuhan selalu menyertai dan memberkati. Dan Engkau tambah tenaga yang ekstra padanya Tuhan, supaya kekuatan lebih kuat lagi di dalam nama Tuhan Yesus terjadi. Selalu pemulihan yang terbaik yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami mau menyerahkan banyak yang sedang sakit Tuhan, Engkau tahu Tuhan Yesus, nanti dari Patito dan Bu Lisa Tuhan, Engkau tahu Tuhan. Kami yakin dan percaya anak-anak Tuhan selalu datang minta pertolongan padamu Tuhan untuk kesembuhan banyak. Dan kami yakin Tuhan Engkau melihat keadaan tubuhnya, Engkau tahu apa yang dia derita. Dan kami yakin dan percaya Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan dia. Dan kami yakin di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, dan kami yakin dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Dalam kasih-Mu yang agung, dalam kekudusan-Mu, tangan kasih-Mu menjamah tubuhnya, dan dia sembuh, dia kembali sempurna. Dan kami yakin dan percaya Engkau akan melindungi dia dalam setiap langkah hidupnya. Dan kami yakin keluarga, suaminya pun Tuhan Yesus memberkati dan memberikan segala berkat kasih sayang Tuhan, kesabaran, kekuatan iman yang selalu teguh kepadamu Tuhan, supaya banyak ini diberkati dan keluarga menjadi harmonis dan nama Tuhan dipuji dan dibesarkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami yakin doa-doa kami yang Kau dengar dan Engkau menjawab di dalam nama-Mu saja, nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang berkuasa, nama yang selalu menjadi kekuatan hidup kami di dalam kasih penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja kami serahkan semua doa kami kepadamu. Amin. Terima kasih Bu Desi, Pak Musa atas doa-doanya. Saya serahkan ke Oken. Baik Bapak Ibu, kita kita akan berdoa untuk mengakhiri. Mari kita sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih untuk malam hari ini. Kami percaya bahwa apa yang kami doakan kepada Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tuhan mendengar dan Tuhan menjadi jawaban di atas setiap doa kami. Kami tak lupa berdoa buat sahabat-sahabat kami, Bapak Ibu, mereka yang saat ini tidak bisa menghadiri karena ada kegiatan-kegiatan yang lain seperti Pak Antoni dan juga keluarga daripada Bapak Sinaga. Tuhan, kami berdoa biarlah di dalam setiap pelayanan mereka Tuhan Engkau berkarya, bahkan Engkau bekerja turut Tuhan agar supaya apa yang mereka kerjakan dan lakukan nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih, kami berdoa juga untuk Pak Prey dalam perjalanan. Tuhan Engkau melindungi, tibakan hamba-Mu ini di rumah dengan tidak kekurangan satu apapun juga. Setiap kami hari ini yang sudah menyaksikan bahkan mendengar firman Tuhan, kami percaya berkat Tuhan itu mengalir dalam hidup kami. Terima kasih buat Om Sibolon, kami berdoa Engkau memberkati hamba-Mu. Setiap kami semua Tuhan, kami diberkati oleh Tuhan. Ini doa kami mengakhiri ibadah kami, dan kami alaskan ibadah ini dan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah memberkati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, yang sudah diberkati sama-sama katakan. Amin. Terima kasih Bapak Ibu semua.